Majelis Jemaat dan Parhalado mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat, khususnya bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian pada hari ini. Kiranya ibadah hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan tempat kediaman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus terang dunia, kami berterima kasih padamu karena Engkau telah menerangi hidup kami melalui firman-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan kuduskanlah kami dengan Roh-Mu. Bimbing dan kuatkanlah kami agar tidak menyimpang dari jalan kebenaran-Mu, dan supaya iman kami tetap teguh selama hidup kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan titah Tuhan yang pertama sampai titah Tuhan yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan berdusta. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum Taurat-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat,
Marilah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kekal selama-lamanya, Engkau menuntut dari kami perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk mengingatkan diri kami berperilaku sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di saat kami merenungkan perbuatan kami pada masa yang lalu, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Di sini kami berdiri dengan kehendak-Mu. Kami sering mengotori diri kami dengan pikiran, kata, dan perbuatan jahat. Dengan demikian, kami menjadi manusia kotor dan tegar tengkuk. Kami melupakan bahwa Engkau telah menyucikan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, sucikanlah kami dari segala dosa kami. Berilah Roh-Mu untuk membimbing kami meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor dan salah dan memasuki kehidupan baru, yaitu kehidupan yang kudus, yang diperintahkan dalam firman-Mu. Kami berdoa demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita membaca epistel yang tertulis dalam kitab Zefania 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan,
Hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersulingkan merdu
Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, kami datang bersujud ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau berserah ke hadapan-Mu. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pada kesempatan ini Engkau sapa kami dengan firman-Mu. Engkau satukan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Agar firman-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, terkhusus jemaat Tuhan, bahwa pada saat ini menjadi ibadah yang kedua, ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini, tertulis dalam surat Petrus yang kedua, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, mari kita ikuti firman Tuhan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menghadapi krisis corona. Suasana seperti sudah mencekam. Keadaan ini membuat kita murung, membuat kita cemas, khawatir. Kita dalam bahaya. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang murung ini, firman Tuhan menyapa kita di rumah kita masing-masing, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam menghadapi pergumulan kita. Petrus menyapa kita bahwa kita dilimpahi oleh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Inilah yang menjadi penopang kita, penopang utama dalam menghadapi krisis ini. Karena Tuhan melimpahi kita kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani, kasih karunia adalah charis, yang artinya hal yang dapat membuat kita, memberi kita kenikmatan. Charis adalah kata kembar dari kasih. Bahwa charis itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin.
Kasih itu adalah perbuatan ajaib Allah. Kita lihat bagaimana baiknya Tuhan kita. Ia mau menemui perempuan sundal itu. Ia mau menemui si Sakeus, orang pendek itu. Dia mengampuni orang berdosa di kayu salib. Dia mendengar jeritan Marta dan Maria ketika saudaranya Lazarus mati. Dia menemui orang yang paling hina. Menemui orang yang paling tidak berarti. Ia peduli dan mengasihi. Saudara-saudara, apalagi kita. Kita yang telah dipilih oleh Allah. Dia menebus kita, memberi kita keselamatan. Kita dianugerahi, kita memperoleh iman karena keadilan Allah. Saudara-saudara, Yesus berkorban menolong kita, mengasihi kita. Dan ketika Yesus telah bangkit dari mati, Ia berjanji bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau datang ke rumah saudara-saudara. Dia bekerja dalam dirimu, rumahmu, keluargamu, bangsa, dan negara kita. Saudara-saudara, seorang bernama Samuel Rutherford menuliskan dalam diari hariannya ketika ia dipenjara oleh karena imannya. Ia mengatakan, Yesus Kristus datang kepadaku. Ketika ia dipenjara, ia merasakan Yesus Kristus datang kepadanya. Ia melihat tembok-tembok, batu-batu yang ada di penjara bercahaya, seolah-olah batu permata. Kay Palmer juga seorang penyair lagu. Dia menuliskan dalam syair lagunya, engkau tidak kulihat, engkau tak kudengar, namun engkau bersamaku. Dari dulu sampai sekarang, Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak dapat melihat kehadiran Yesus, tapi kita dapat merasakan bahwa Yesus menolong kita, bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ia sangat mengasihi kita. Ia sangat peduli kepada kita. Damai, sejahtera, dan karunia-Nya melimpahi kita, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab ini dulunya bernama Simon, dan Yesus mengganti namanya menjadi Petrus, yang artinya batu karang yang teguh. Ini mengindikasikan bahwa Yesus ingin mendirikan gerejanya di atas batu karang. Gerejanya
harus berdiri kokoh. Kita tahu bagaimana pengalaman Petrus sejak ia dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Ia menghadapi banyak pergumulan, ancaman, dan jemaat juga mengalami ancaman, tekanan, dan lain sebagainya. Tapi semua pergumulan, ancaman, tekanan itu menjadi proses menuju ketaatan, menuju iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Sehingga akhirnya tidak ada yang boleh menggoyangkan iman Petrus, kematian sekalipun. Ia benar-benar berpegang teguh akan imannya kepada Yesus. Saudara-saudara, apa yang kita alami sekarang, apa yang kita hadapi sekarang adalah proses untuk membentuk iman kita, agar iman kita semakin bertumbuh dan semakin dekat kepada Yesus. Saudara-saudara, tidak ada yang boleh memisahkan kita kepada Yesus Kristus. Memang dalam situasi ini, kita ingin lepas, ingin bebas. Kita tidak ada yang menginginkan peristiwa yang terjadi seperti sekarang ini. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi ini juga harus kita pakai untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk membangun iman kita untuk semakin bertumbuh. Kita tidak perlu ragu bahwa Tuhan tidak bertindak. Tuhan selalu bertindak dan menolong kita. Karena Dia telah memilih kita menjadi umat-Nya. Kita tidak boleh menghindar kemanapun. Karena masalah virus corona adalah masalah global. Tidak ada tempat yang aman. Tempat yang aman adalah hanya di dalam Yesus. Hanya Yesus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Dialah jaminan keselamatan kita. Saudara-saudara, Allah telah mengerjakan keselamatan bagi kita. Bagian Allah telah Ia kerjakan demi keselamatan kita. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, maka kita juga harus mengerjakan bagian kita untuk keselamatan kita. Sebab ada firman menuliskan dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, tetapi kerjakanlah keselamatanmu. Sekali lagi, tetapi kerjakanlah keselamatanmu. Orang-orang yang telah menerima keselamatan harus mengerjakan keselamatannya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita tidak boleh menjadi iman yang picik dan buta. Tapi iman kita harus kita tambahkan lagi kebajikan, pengetahuan, kesabaran, ketekunan. Dan kalau itu kita laksanakan, maka iman kita menghasilkan buah, yaitu kasih,
mengasihi saudara-saudara, dan mengasihi semua orang. Kita harus melakukan kebajikan sebagai warga gereja. Kalau pemerintah mengatakan tinggal di rumah, maka orang-orang percaya harus tinggal di rumah. Karena itu adalah kebajikan. Dengan mau tinggal di rumah, berarti kita menjadi berkat, tidak menjadi penyebar virus corona. Kita ikut berperan dalam memutus penyebaran virus. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, sebagai orang beriman harus semakin bertumbuh dengan tindakan nyata. Tidak ada yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita tahu apa yang terjadi. Obat-obatan sudah mulai langka di apotek. Peralatan-peralatan medis juga semakin langka. Ini adalah ulah orang-orang yang tidak melakukan kebajikan dan kasih. Kita harus peduli. Saudara-saudara, kita sebagai orang beriman jangan pernah mengucapkan bahwa kalau kita beriman, kita tidak apa-apa. Dan banyak dari antara saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bukan berarti tidak beriman, jangan menghakimi. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bagian Allah sudah Ia lakukan, bagian kita harus kita kerjakan. Kita harus bersyukur kalau kita bisa lepas dari musibah. Dan kita harus terus-menerus berseru, memohon pertolongan Tuhan. Dan terus-menerus menanti pertolongan Tuhan. Memang dalam waktu sulit seperti ini, waktu begitu lama rasanya. Tetapi Tuhan sering menguji kita sampai di mana ketekunan dan kesabaran kita. Kita harus terus berseru dan memohon kepada Tuhan agar Ia segera menolong kita, menolong bangsa kita, menolong dunia ciptaannya ini. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang telah menerima anugerah Allah, menerima janji-janji besar Allah, Dia akan selalu menunjukkan buahnya dengan hidup penuh dengan kasih. Marilah kita giat melakukan kebajikan, meningkatkan iman kita, menambah pengetahuan kita. Saya mendengar ada banyak masyarakat yang mau menolong para driver Gojek dengan membagi-bagi makanan. Ini adalah bukti bahwa mereka mengasihi sesama. Orang-orang percaya dalam situasi ini harus peduli, harus saling mendukung dan saling mengasihi, agar keselamatan diperoleh oleh banyak orang. Dan jangan pernah ragu dalam hidup kita. Keselamatan ada di tangan kita karena Yesus telah memilih kita dan memberi kita kasih karunia. Kasih karunia Allah menyertai kita. Kasih karunia Allah menjadi penopang dalam hidup kita. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Engkau telah menyapa kami dengan firman-Mu. Engkau memenuhi kami dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang daripadamu. Biarlah itu sungguh bekerja dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah rasa takut dan khawatir kami, Engkau yakinkan kami bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu bersama-sama dengan kami. Ya Allah, Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu. Engkau menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk melakukan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami dengan mau berbuat kebajikan, menambah pengetahuan, dan tekun sabar menghadapi setiap pergumulan. Dan kami mau menghasilkan buah-buah kasih untuk saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Allah, Engkaulah pertolongan dan perlindungan kami. Di tengah-tengah pergumulan kami ini, kami berserah kepadamu. Engkau akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya kau milikku di surga, tiada yang terdiri di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Allah sumber. Shalom dan selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2020. Yang pertama, selamat ulang tahun. Majelis dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang, kesehatan serta berkat kasih Allah yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pemindahan ibadah minggu menjadi ibadah di rumah masing-masing. Sehubungan dengan penyebaran virus corona COVID-19, maka gereja kita mengambil kebijakan dengan mengikuti anjuran PGI dan surat pastoral HKI daerah 12 Jawa Lampung dan keputusan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona adalah menghindari kerumunan dan tinggal di rumah. Maka ibadah di rumah akan diperpanjang sesuai arahan pemerintah, situasi dan kondisi saat ini. Yang ketiga, telah menerima pemberkatan nikah kudus Denny Siregar dan Agnes Tamba pada hari Rabu 25 Maret 2020
Mari kita doakan supaya mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Yang keempat, jemaat yang sakit. Jemaat yang sakit yang pertama adalah Amang Situa Hana Baban, yang kedua Amang Situa T Hutasoit, yang ketiga Amang Arpan atau J Siregar, yang keempat Amang Simajuntak. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memberikan sukacita kesembuhan maupun kesehatan bagi setiap jemaat yang sakit dan anggota jemaat yang masih dalam perawatan atau pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, himbauan. Dihimbau agar seluruh jemaat senantiasa tetap tekun beribadah di rumah masing-masing dan menumbuhkan solidaritas bagi seluruh jemaat supaya dijauhkan Tuhan dari virus corona dan negara kita dapat mengatasinya dengan baik. Yang kedua, himbauan diminta kepada semua anggota jemaat untuk selalu mendoakan proses pengurusan izin pembangunan gedung gereja HKI Tangerang setiap jam 8 malam di rumah masing-masing agar proses pengurusan izin gereja dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, keuangan. Saldo kas jemaat pertanggal 21 Maret 2020 adalah Rp19.564.000. Saldo kas dana sosial pertanggal 21 Maret 2020 adalah Rp4.855.000. Penerimaan minggu lalu adalah sebesar Rp350.000. Pengeluaran minggu lalu adalah sebesar Rp270.000. Saldo kas jemaat pertanggal 28 Maret 2020 adalah Rp19.644.000. Saldo kas dana sosial pertanggal 28 Maret 2020 adalah Rp4.855.000. Petugas ibadah online pada hari ini Minggu 29 Maret 2020, pembawa tata ibadah Inang Sintua D. Boru Pakpahan, pelayan firman Amang Pendeta HD Namaban STH, warta dan doa warta jemaat Pikar Pendeta Irmawati Boru Manalu, pemusik dan song leader PNB. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu pada saat ini. Terkhususnya firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami. Kami yang yakin dan percaya Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengar pada saat ini dapat kami lakukan sehingga kami bukan hanya pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, menambahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga melalui pelayanannya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Mari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa
menambahkan panjang umur, supaya mereka senantiasa bersukacita dan bertambah-tambah berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini, yang senantiasa rindu dan haus akan firman Tuhan, yang sudah bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati. Tuhan yang memberikan kesehatan, khususnya kepada jemaat yang sedang sakit, kepada Amang Situa Tehu Tasoit, Amang Situa Hana Baban, Amang Arpan Siregar, dan Amang Simajuntak. Tuhan segera mengangkat penyakit. Tuhan yang memberkati obat yang diminum ataupun yang dipakai. Begitu juga Tuhan tangan-tangan yang sedang merawat mereka. Tuhan senantiasa memberikan sukacita agar mereka boleh beraktivitas, khususnya memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi Tuhan tahu. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, yang memberikan kesembuhan, yang memulihkan keadaan mereka. Sehingga melalui itu semakin banyak orang yang bersukacita atas segala keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang baru saja menerima pemberkatan pernikahan kudus, Saudara Denny Siregar dan Agnes Tamba. Biarlah Tuhan yang memberkati pernikahan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami ini, yaitu virus corona. Tuhanlah yang senantiasa campur tangan, Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan keadaan negara kami ini. Tuhan yang memutuskan rantai penyebaran virus corona agar boleh putus dan tidak datang lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan memberkati. Tuhan akan selalu memelihara kami, karena Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap jemaat-Mu, dan kepada saudara-saudari kami yang sudah terkena virus, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan, supaya mereka boleh sembuh dan bertambah sukacita mereka dalam memuji Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, berkati juga Tuhan pengurusan izin pembangunan gereja kami ini, supaya boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang boleh senantiasa campur tangan di dalam pengurusan izin mendirikan gereja ini. Tuhanlah yang memperlancar prosesnya, sehingga melalui itu semakin banyak jemaat Tuhan yang bertambah dan bersukacita dalam memuji nama Tuhan.
Tuhan yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh seturut kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami tidak terhalang olehnya. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa, menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia kepada kami. Ajarlah kami, agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.